Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Raditya dari kelas 2B dengan NPM 247820409 ingin mempresentasikan membuat tugas yaitu lab session 6 materi inheritance dan exception handling, yaitu kita membuat video penjelasan dan membuat sebuah contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, dan juga memberikan contoh dan penjelasan secara hands-on mengenai exception handling. Lalu ada mendeskripsikan tugas dan juga ada penjelasan implementasi atau lanjutan dari lab session 5 dan memperlihatkan hasil running program dari lab session 6 implementasi dari lab session sebelumnya. Karena tadi telah mendeskripsikan tugas, dan sekarang saya akan memberikan penjelasan dan contoh hands-on mengenai OOP dan inheritance. Itu kita berikan ada contoh membuat sebuah class dan juga subclass untuk pewarisan, dan juga di dalamnya terdapat function main-nya untuk menjalankan kode Python-nya. Pertama, kita membuat class-nya terlebih dahulu. Class kita mengambil contoh kelas hewan atau binatang, yaitu kelas animal. Lalu membuat fungsinya yaitu menggunakan def seperti biasa, init, lalu self, dan kita memerlukan sebuah kita mendeklar sebuah nama, lalu di sini kita buat save agar nama ini tersimpan sementara pada save name. Oke. Lalu membuat fungsi lagi, itu untuk membuat function agar hewan ini bisa berbicara, hewan ini berbicara, kita membuat suaranya menggunakan def speak. Lalu kita keluarkan print menggunakan F, lalu kurung save, sini membuat suara itu kesalahan.
sekarang kita membuat kelas berbeda kelas, yaitu kelas untuk hewannya yang nanti akan mewarisi sifat animalnya berada di dalam subclassnya. Itu kita buat misalnya hewan kambing, kelas kambing, lalu apa namanya, subclassnya di dalam dia masih satu subclass, yaitu dari animal. Lalu kita di sini deh kita buat kalau suara kambing itu ada, gimana sih suaranya gitu kan. Kalau kita di sini print ini untuk mengeluarkan fungsi, yaitu yang kita keluar itu adalah dari ini kelas yang di atas. Sini misalnya kambingnya ngomong B itu kita juga membuat membuat kelas turunan juga dari hewan yang lain. Kita membuat perbandingan antara keduanya. Misalkan tadi kambing, ini sapi, masih satu turunan dari animal. Kita masukkan dalam subclassnya ini animal, lalu membuat fungsinya sama. Print sapinya ngomongnya mo mo mo. Nah, oke. Lalu kita akan membuat lalu di sini kita akan membuat program utamanya, yaitu untuk menjalankan programnya. Dia bukan lagi satu objek dari kelas, namun dia sudah berbeda, yaitu menggunakan fungsi defmain. Lalu kita di sini menjalankan fungsi animalnya, yaitu ini kambing. Nah, sini kambing. Terus nama kambingnya itu misalnya ya, kambingnya bulo aja misalnya, bulo. Terus itu kita menambahkan
Fungsi. Kita memanggil kita memanggil agar nantinya kambingnya bisa ngomong. Kayak mana sih suara kambing itu? Lalu sini ada tempat. Kalau ini kambing, kita juga buat sapi. Udah, ini kita pakai huruf besar aja. Sapi, ini kambing. Satu keluarga mamalia mereka ini. Kambing, sapi sama dengan sapi. Nama sapinya kita berikan nama Balo aja, Balo. Lalu sama kita juga biar dia gimana sih ngomongnya. Sapi itu sapi. Nah, lalu ya fungsi terakhirnya itu loopingan ya. Ini sini main. Oke, kita save di C. Sini aja namanya. Ini aja, kita Ctrl Shift A saja. Kita simpan di jadi ya. Nah, apa ya? Hewan. Oke, kita lakukan percobaan dulu. Udah lab 6 Farel di hewan .p. Coba ada kesalahan. Di
coba flag 8 dulu. Content text. Oke, coba save. Titik 2. Oke. Oh, 8.1 expected 2 blank line. 8.1 expected 2 blank line. Oke. Titik ini. Oke. Coba 10.1 content tab. Ini juga oke, kita save. Maka 10.1 dan 10.2 nya hilang. Oke, 11 line 11 11.18. Apa nih? Ini kayaknya. Coba kita ulang. Seharusnya tadi nggak dipisah. Oke, save. Definite name save ada 11.18. Apa? Sudah. Oke, baik. Jadi setelah ditelusuri bahwa salahnya daripada dia nggak mau baca save-nya karena di sini bukan speak namun ternyata save. Oh, oke, jadi berhasil teman-teman. Kalau nama kambing itu Bulo,
bulu itu ngomongnya B. B. Nah kalau nama sapinya tuh balo. Nah kalau balo itu ngomongnya mo. Mo. Oke, sekarang kita buat kode RH-nya. Itu kita coba pakai fungsi matematika. Kita menggunakan ini adalah contoh dari exception handling, yaitu mencari kesalahan. Bukan, maksudnya kalau misalnya kita pilih ini dia nggak bisa karena emang dia nggak bisa gitu. Nah, lihat contohnya aja. Lalu apakah fungsi try gunanya untuk agar bisa mencari kesalahan. Sini kita menggunakan fungsi pembagian. Hasil lalu except ini gunanya untuk menangani error saat membagi angka dengan 0. Oke, baik, kita buat dulu. Bukan. Ini kita buat output error. Bisa membagi lalu
error input harus berupa angka, lalu membuat fungsi untuk penginputannya, yaitu finally dan ini untuk fungsi programnya, yaitu define. Nah baru kita ada ya, kalau misalnya ada fungsinya itu misalnya ada 20 bagi 2, lalu ada bagi ya, yang bagi dengan 0 tuh misalnya 3 bagi sama 0, lalu ada 0 bagi 5 kita bilang bagi 4. Nah, ini kita bagi sama angka, bukan sama angka, yang dimana seharusnya kita tuh input untuk input pembagian, perkalian yang butuh formula matematika ya kita menggunakan dengan angka. Misalnya 4 bagi 2, oke. 2. Nah, main oke, coba ini ya item TK lah, TK set. Oke. P M TK P. Oke. Nah, sebentar, ada kesalahan. Seharusnya ketika kita PMTKP itu dia di sini keluar inputan kodenya ya, kan 20 bagi 2 bisa 10.
Ini guys. Nah di situ coba ya. Nah oke, jadi ini yang benar, dimana kan ada satu yang benar, yaitu 20 bagi 2 itu bisa, itu 10. Itu di sini ada yang kan semua pembagian atau pengkalian yang dikalikan dengan 0 hasilnya bakal 0. Nah kalau pembagian apapun dikalikan 0 tidak akan 0 ataupun tidak terdefinisikan atau tidak bisa membagi dengan 0. Nah lalu MTK juga apa ya, kayak peraturannya lah, itu angka sama dengan angka gitu. Baik, penjelasan dari OP inheritance dan exception handling mungkin segini saja. Lalu sekarang saya ingin menjelaskan implementasi lab season 6, yaitu menambahkan kelas, turunan kelas dari vehicle, yaitu order 2 dan order 4. Di sini saya membuat inheritance yaitu dengan function pass. Kenapa? Karena agar dimana agar fungsi dari vehicle tidak ada atau tanpa ada tambahan apapun. Jadi kita cukup dari dari function object dan juga function di sini itu akan sama untuk di kelas roda 2 dan kelas roda 4. Jadi tidak ada namanya tambahan, ada perubahan, tambahan itu tidak ada, saya samakan. Makasih untuk pas. Dan lalu ada exception handling untuk membedakan, memisahkan antara parkiran mobil dan juga parkiran motor. Ada pada add parkingnya, yaitu if parking purpose not in mobil, not in motor. Fungsinya gimana? Baik, fungsinya hasil runningnya bagaimana? Jadi hasil runningnya adalah coba keluar dulu. Nah, masuk ke sama parking, lalu P min M monitoring men underscore 247 820 49. Oke, kita tambahkan yang pertama, kita tambahkan slot mobil. Sekarang jumlah slot yang ditambahkan. Oke, kita akan 5 slot. Untuk apa? Untuk motor misalnya. Kita motor dulu. Motor ini kan sudah tertambah 5 motor. Nah, kita masukin mobil. Kan di sini parkiran baru ada parkiran motor, tapi kita masuk buat mobil. Nah, kita masukin nomornya. Nah, di sini bakal ketahuan nih, kebaca gitu. Nggak ada nggak ada parkir sedia untuk mobil, karena ya di sini cuma ada parkir motor, nggak ada parkir mobil gitu. Jadinya dia nggak bisa gimana ya di kode di objek bagian parking purpose ini untuk membedakan kalau misalnya dia mobil dan dimasukinnya ke mobil, kalau misalnya dia motor dia bakal masukinnya ke motor. Apakah iya? Ya, kita coba. Nih, misalnya kita masukkannya motor, tekan nomor kendaraan. Oke, nah kan keparkir dia. Kita coba cek.
Nah kan keparkir kan, ada roda 2 masuk gitu, di jam 18. Nah sekian. Nah lalu kita coba kalau misalnya tambah slot untuk mobil. Oke, jadi kan ada total di 9, kita masukin untuk mobil. Nah, bisa. Misalnya kita parkiran mobil kita penuhin dulu. Masuk mobil. Kendaraannya A734L. Oke, masuk. Lalu lagi buat mobil. A734B. Oke, masuk, sama masukin lagi buat mobil. Kita penuhkan mobil dulu. Misalnya ini kita mau buat contoh exception handlingnya, misalnya penuh gitu kan mobilnya. Coba ini yang belum penuhnya. Oke, jadi kita mau masukin mobil lagi nih, kan dia udah 4 nih. Aduh, gimana nih? Motor dulu. Oke. Misalnya kita lihat di sini. Oke. Nah, lihat di sini. Kalau misalnya parkiran untuk roda 4 atau mobil itu udah penuh, kan? Nah, kita mau masukin mobil lagi. Oke. Kan kalau tadi kan nggak ada tersedia slot parkir untuk mobil gitu kan. Nah, kalau ini gimana kalau misalnya penuh, apakah masih bisa? Kita lihat. Jadi udah. Oke. Nah, tidak ada slot tersedia untuk kendaraan tipe mobil. Kenapa? Karena untuk slot parkiran untuk mobil udah nggak ada, dia udah kepenuhan gitu, jadinya nggak bisa parkir lagi, kecuali kalau misalnya kita masuk untuk motor ya, misalnya B39AN. Nah, dia masih bisa karena masih ada slot untuk motor gitu. Lalu kita coba untuk keluar, semua kendaraan akan keluar. Udah mobil belum, kita di mobil. Kita coba di A1234UL. A1234UL. Oke, dan keluar kendaraan dengan plat A734UL telah keluar pada jam sekian. Kita coba cek status. Oke, sudah ada mulai kosong, kita masukkan lagi. Ini buat salah saya. Masukkan, misalnya masukin mobil misalnya. Nah, bisa karena di slot 9 ini dia untuk mobil gitu, jadi dia bisa, teman-teman. Oke, cukup sekian video saya presentasi saya untuk video penjelasan dan juga implementasi dari lab session 6 ini. Saya Farel Raditya izin mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika masih banyak yang kurang dan masih banyak salahnya, karena saya masih butuh belajar banyak agar bisa menjadi programmer yang hebat. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada baiknya itu dari Allah, bila ada banyak kesalahan itu mungkin dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.